Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Pendidikan Agama Islam 2025. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Swasta Sukma Al Mubarakah, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam di LPTQ Institut Agama Islam Negeri Luxmawe dengan nomor induk mahasiswa 2061610499. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek kinerja pada kelas 7 di SMP Swasta Sukma Al Mubarakah dengan tema Hakikat Salat dan Zikir. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Maka hari ini, pada pertemuan hari ini adalah yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang materinya yaitu tentang hakikat salat dan zikir. Tadi sama-sama kita berdoa. Saya ingin bertanya dulu yaitu tentang materi pada pertemuan yang selanjutnya. Apa materi kemarin yaitu pada pertemuan yang sebelumnya? Tentang Asmaul Husna. Terima kasih. Kita sudah selesai daripada tadarus. Maka yang perlu kita perhatikan bahwa materi hari ini yaitu tentang hakikat salat dan zikir. Jadi salat itu ada dua macam. Ada salat secara istilah dan ada salat yang secara syar'iyya. Yaitu salat yang disebut dengan secara istilah atau bahasa yaitu doa. Ya kan? Nah, kalau salat yang disebut dengan syariah apa itu? Salat yang diperintah yang dimana di dalamnya ada beberapa, karena dalam satu pembahasan menjelaskan bahwa salat itu ada beberapa kategori. Yang pertama sekali yaitu aqwalun, yaitu ada dalamnya yaitu beberapa perkataan. Yang kedua adalah af'alun, yang di dalamnya ada yaitu beberapa perbuatan yang dimulai
dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ya kan? Tepuk salat. Salat subuh ada 2 rakaat. Salat zuhur ada 4 rakaat. Salat isya 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 2 rakaat. Nah, lagi. Nah, Salat subuh ada 2 rakaat, salat zuhur ada 4 rakaat, salat isya 1 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. oke, nah, itu adalah membangun semangat kita dalam belajar. Nah, yang penting hari ini kita harus benar-benar nah, sekarang yaitu kita sama-sama yaitu menceritakan sebuah fenomena yang mana yaitu ada seseorang yang belajarnya yang salatnya yaitu rajin dan sangat khusyuk, dan satu lagi dia salatnya rajin yang namun salat dia itu cuma sekedar formalitas untuk bisa dilihat orang. Nah, jadi orang yang salatnya secara formalitas ini setelah dia salat, video pendek, dan sebelumnya saya akan membagi dulu yaitu sama-sama untuk kita rumuskan. Sekarang LKPD-nya yaitu lembaga kerja seksual, kita sudah membagi beberapa kelompok kecil ya. Jadi kita sekarang sama-sama yaitu mengerjakan sebelum kita kerjakan kita sama-sama duduk menonton video tentang sholat. Tambah kita barusan sudah menonton bahwa video singkat tentang yaitu sholat khusyuk. Apa ibu saya yang dapat kita petik dari situ? Bahwa Salatnya
Iya, berarti jawabannya adalah intisari. Tepuk tangan dulu. Nah, berarti intisari yang dapat kita petik di situ adalah salat wajib, tapi tidak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, saya mau meminta kepada kelompok yang sedang kita bentuk untuk sama-sama kita merumuskan daripada apa arti daripada sholat yang sesungguhnya. Nah, sekarang saya ambil kartunya, saya bagi. Nah, jadi, di situ kita bawa. Nah, itu kan saya kan sudah membagi kartu, ya kan? Nah, kartu yang di dalamnya berisi surat Al-Ankabut ayat 45 beserta arti daripada ayat Al-Ankabut tersebut. Nah, maka, sekarang masing-masing kelompok yaitu merumuskan pertanyaan berdasarkan tayangan dan ayat tersebut. Misal, apa sebenarnya dari salat yang dapat mencegah keburukan? Seperti itu. Lebar hujan kita sudah bagikan semua, ya kan? Yaitu kita merumuskan yaitu dalil-dalil daripada yang berkaitan dengan fungsi keduanya, yaitu tentang yang berkaitan dengan salat dan zikir. Nah, sekarang saya persilakan yaitu kepada masing-masing kelompok untuk yaitu mengerjakan dan merumuskan bagaimana yaitu yang ada di dalam kartu tersebut, arti daripada beserta kita mencari definisi yang ada di buku teks yang sudah ada di depan semua, bahwa apa daripada definisi daripada sholat daripada ayat-ayat tersebut yang bisa mencegah yaitu keji dan munkar. Sekarang saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk yaitu menjelaskan dan meneruskan. Coba lanjutkan. Bila ada yang tidak paham, boleh bertanya. Ya kan? Supaya terarah. لرجالي قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر
untuk yaitu apa saja yang telah dirumus tentang salat dan zikir. Kepada kelompok 1 kita persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Aspek perbandingan dapat pada perilaku sosial menunjukkan sikap sampai disiplin dan bertanggung jawab serta memiliki kasih sayang muhabbah kepada sesama. Orang yang salah satu hanya formalitas masih melakukan perbuatan munkar seperti bullying, berbohong atau kurangnya empati. Nampak pada sikap batin, orang yang salah dan zikir khusyuk menghasilkan hati penuh cinta qalbu salim dan merupakan inti ketenangan. Orang yang salah satunya formalitas, hati itu tidak tersentuh sholat, hanya rutinitas tanpa mengubah perilaku batin. Berdasarkan video fenomena remaja terkini dan ayat di atas merumuskan satu pertanyaan inti yang ingin kelompok Anda jawab. Bagaimana salah satu yang benar seharusnya membuat kita lebih menyayangi teman dan tidak menyakininya, dan mekanisme apa yang membuat seorang mampu mencegah perbuatan keji, fahsya dan munkar. Apakah kelompok lain sudah paham? Udah. Berarti hasil rumusan daripada kelompok yang pertama yaitu apa kita simpulkan, yaitu tentang yaitu bila kita salatnya tidak khusyuk, salatnya tidak khusyuk, maka dampaknya bisa berdampak kepada perilaku sosial, ya, bisa berdampak kepada perilaku sosial. Karena apa? Salat itu adalah untuk mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka bila salat kita tidak khusyuk, maka kita dampak sosial kita, perilaku pribadi kita yaitu yaitu bisa dicegah oleh salat, tidak bisa dihilangkan oleh salat. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Satu. Ya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yaitu kami minta yaitu Bapak Bidang kelompok 2 apa saja yang telah dirumuskan dalam hasil pembahasan tadi. Akan kepada kelompok 2 saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Definisi salat dan zikir secara bahasa dan istilah. Definisi secara bahasa salat adalah salat, sedangkan definisi secara istilah doa atau pujian. Definisi zikir menurut bahasa mengingat atau menyebut, sedangkan definisi zikir menurut istilah mengingat Allah Subhanahu wa taala dapat berupa ucapan, qauliyah berupa fi'liyah atau qauliyah. Kami fasya dan munkar. Jelaskan makna fasya dan munkar serta berikan contoh munkar yang sering terjadi di dunia. Makna umum dari fasya adalah perbuatan keji yang sangat buruk dan dilarang seperti penghinaan.
bersekolah, berbohong, mencuri atau membuli. Apakah kalian semua paham? Berarti hasil kesimpulan daripada yang dirumuskan oleh kelompok 2 yaitu menggambarkan tentang yang pertama adalah makna sholat secara bahasa yaitu doa dan puji. Sedangkan makna sholat secara istilah yang dianjurkan untuk kita kerjakan yaitu beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang kita awali yaitu dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya kan? Diakhiri dengan salam. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan yaitu tentang makna daripada faksha. Makna daripada faksha yaitu faksha muka, yaitu makna daripada faksha yang bawa ke keji, yaitu perbuatan yang dilarang dalam agama. Begitu juga dengan yaitu muka, ya kan? Mari kita berikan satu dulu selanjutnya yaitu kelompok 3. Kita juga ingin mendengarkan dari kelompok 3 yaitu apa saja yang telah dirumuskan dari hasil pembahasan kita tadi tentang yaitu surat Al-Ankabut ayat 45 mengenai yaitu hakikat salat dan zikir. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Humaira, teman usia saya bernama Afra Zaira, Lailatul Rahmi, istri Putri Novi Mahina. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari permasalahan ini timbullah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jika ada orang yang rajin salat tetapi masih suka membuli temannya akan berbohong, apakah salatnya sudah sempurna? Jawaban dari kami, belum sempurna karena aspek yang kurang adalah kekhusyukan dan implementasi nilai-nilai batin salat. Salat tersebut hanya formalitas dan belum menjadi energi batin yang mengarahkan tindakannya pada kebaikan dan kasih sayang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bacaan dan gerakan salat seperti menundukkan diri di hadapan Allah seharusnya membuat kita lebih menyayangi teman dan tidak menyakitkan? Jawaban dari kami, salat mengandungkan bacaan tentang kesucian diri, misalnya subhanallah, dan pengakuan keesaan Allah. Nilai-nilai ini menuntut kita memiliki hati yang bersih, seperti para Ghazali yang disebut yang penuh cinta, bukan kebencian. Gerakan menunduk mengajarkan kerendahan hati dan empati sosial, sehingga kita tidak sombong atau menyakiti orang lain. Apakah semuanya paham? Semangat lagi, ya kan? Berarti dalam hasil rumusan daripada kelompok 3 di situ kita dianjurkan kita yaitu harus punya cinta dan kasih sayang. Ya kan? Harus punya cinta dan kasih sayang. Yang pertama kita cinta kepada Allah, ya kan? Maka kita rajin sholat, ya kan? Yang kedua kita dengan sebab sholat kita yaitu timbul yaitu cinta kepada sesama kawan. Maknanya kita tidak saling membuli, tidak saling meremehkan. Terjauh kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya kita yaitu sering berzikir, maka Allah akan memberikan kita yaitu kepada kelembutan hati. Maka timbul
semua rasa cinta kita, yaitu kepada sesama kawan, tidak saling membuli, ya kan? Saling menjaga, yaitu satu sama lain. Nah, mari kita berikan aplaus dulu, yaitu kepada kelompok 3. Terima kasih kepada anak semua. Yaitu yang telah berhasil mengerjakan kelompok. Bapak hari ini yaitu sangat bahagia, gembira, yaitu dengan yaitu hari ini belajarnya yaitu alhamdulillah, yaitu terima kasih. Maka sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, yaitu pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang yaitu tentang surat Oke, nah, 1, 2, 3. Terima kasih materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang, yaitu lebih dan kurang semoga mendapat memberi manfaat